Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Europa League. Yang pertama antara Real Betis versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United lolos ke babak perempat final dengan skor agregat 5-1. Dan pertandingan kedua antara Arsenal versus Sporting Club yang berakhir untuk kemenangan Sporting Club melalui adu penalti karena selama 120 menit pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1, berarti secara skor agregat adalah 3-3, maka itu pemenang perlu ditentukan melalui adu penalti. Pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan antara Real Betis versus Manchester United. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa MU sudah menang di leg pertama, betul kan, dengan skor telak 4-1. Artinya seharusnya para pemain MU tidak perlu juga bermain all out di pertandingan ini. Tapi saya melihat Erik ten Hag sangat serius mempersiapkan timnya untuk pertandingan leg kedua ini. Buktinya adalah bisa dilihat dari starting lineup. Jadi jika teman-teman perhatikan starting lineup dari MU, Erik ten Hag tidak banyak melakukan rotasi. Dia tetap mempertahankan sebagian besar pemain-pemain pilar. Seperti Weghorst, kemudian ada Casemiro, ada Fred, ada Rashford, ada Bruno Fernandes. Memang ada beberapa pemain lain yang dia berikan kesempatan untuk tampil dari awal atau sebagai starter, seperti Pellistri dan juga Harry Maguire serta Tyler Malacia. Dan juga yang saya melihat plus point dari pilihan Erik ten Hag untuk menurunkan starternya adalah tetap mempertahankan David De Gea. Itu sangat amat penting teman-teman. Dan memang terbuktilah peran dari David De Gea sangat besar di pertandingan dini hari tadi kan, karena dia melakukan cukup banyak saves. Jadi memang tampak para pemain Betis ini bermain all out. Ya karena kepentingan lah bagi mereka kan untuk mencetak minimal 3 gol membawa pertandingan ini ke babak perpanjangan waktu atau kalau bisa menang dengan skor 4-0. Tapi kan nggak segampang gitu. Apalagi kan para pemain MU ini kan ketika meladeni tim yang bermain terbuka ya mereka suka juga karena mereka bisa membangun sebuah fast break ataupun proses counter attack yang berkali-kali mereka lakukan. Cuma kesulitan mereka adalah untuk memberikan final pass. Nah jadi saya melihat para pemain MU itu sedikit terlambat untuk mengambil keputusan padahal mereka sudah bisa membuka pertahanan dari Real Betis di babak pertama ya. Maka itu kita melihat bahwa mereka dari possession juga lumayan bagus ya, dari ball possession, tapi dalam menciptakan peluang mereka sangat sulit. Maka itu di babak pertama itu saya tidak melihat banyak peluang yang berbahaya dari MU, hanya satu tuh dari Weghorst yang hampir dia mencetak gol tapi terkena tiang kan. Selain itu ya para pemain Betis lah yang mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama ya. Jadi kita bisa melihat bahwa para pemain Betis itu bisa membuka berkali-kali pertahanan dari MU, tapi ya disitulah ada peran dari David De Gea atau juga kita melihat kerja keras dari Martinez dan juga Harry Maguire. Harry Maguire not bad juga sih, gak buruk juga performanya di pertandingan dini hari tadi kan, dia juga tidak melakukan kesalahan atau ya istilahnya blunder. Dan di babak kedua ini yang saya melihat para pemain MU mengubah style of play mereka. Ya memang mereka tetaplah mengandalkan fast break atau counter attack yang sebetulnya gak salah. Tapi style of play mereka ini berubah, artinya mereka lebih cepat memberikan passing. Nah buktinya tuh peluang pertama dari Rashford di babak kedua kan cepat banget tuh passing yang diberikan oleh Bruno. Dan saya melihat peran dari Bruno ini sangat penting juga di pertandingan dini hari tadi selain juga peran dari David De Gea karena banyak sekali key passes yang dia berikan. Kalau dari catatan saya dia ada memberikan 4 key passes yang bisa membantu rekan yang lain mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Walaupun ya mereka tidak mencetak gol tapi ya karena Bruno memberikan beberapa key passes tersebut, maka para pemain Betis pun harus sibuk untuk mengawal lini pertahanan mereka. Dan memang Betis pun mendapatkan beberapa peluang di babak kedua kan, dari pemain mereka tuh Ayoze Perez yang sebelumnya pernah bermain di Premier League, kemudian Juanmi mendapatkan peluang lagi, tapi ya form dari De Gea ini lagi bagus-bagusnya. Joaquin beberapa kali syuting dari luar kotak penalti. Sebelum akhirnya MU bisa mencetak gol, and what a goal teman-teman. Saya jadi ingat gol-gol dari Cristiano Ronaldo ya, seperti ini biasanya Ronaldo itu mencetak gol. Jadi Rashford ini sebelumnya kan mendapatkan beberapa kali peluang ya. Dan itu dia dapat dari dalam kotak penalti. Tapi kali ini ketika dia mendapatkan space di depan kotak penalti dan ketika tidak ada pemain dari Betis yang menutup ruang tembaknya, maka saya melihat insting dari pemain ini luar biasa sih. Dia milih untuk melepaskan tendangan yang akurat di mana bisa menjebol gawang dari Betis. Luar biasa loh ini syutingnya. Ini menurut saya teman-teman salah satu gol terbaik dari Rashford musim ini, dan total dengan gol ini kalau nggak salah dia telah mencetak 27 gol. Nah ini tentu adalah peran besar dari pelatih baru Manchester United Erik ten Hag yang sekarang memanfaatkan Rashford sebagai pemain yang biasa melakukan pergerakan dari second line. Ya walaupun Rashford ini kita tahu permainannya ofensif, tapi kan kita lihat pergerakan dia tuh bisa tiba-tiba muncul. Artinya yang biasa dilakukan itu adalah pergerakan penetrasi.
Nah, itulah yang membuat para pemain tim lawan sulit untuk mengawal dia. Maka itu Erik ten Hag sering memilih Weghorst bermain sebagai ujung tombak agar Weghorst ini bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan Casemiro ya yang memberikan assist itu. Nah, kita melihat peran dari Casemiro juga cukup bagus di pertandingan dini hari tadi. Dan seandainya gak ada Casemiro, saya pikir Fred akan kewalahan sih. Jadi memang Fred ini mainnya bagus ketika ada Casemiro di sebelah dia. Dan kita bisa melihat Casemiro ini beberapa kali bahkan di foul dan dia juga mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol tuh dari set piece. Jadi secara keseluruhan saya melihat permainan dari MU sangat baik teman-teman. Mereka bermain rapi karena mereka di babak pertama memilih untuk bermain dengan strategi mid block, tapi di babak kedua mereka memilih untuk bermain dengan high line of pressing. Jadi mereka benar-benar nge-press para pemain Betis karena mereka khawatir jika mereka tidak melakukan pressing bisa saja mereka kalah. Ya kalaupun kalah skor tipis kan ya tetap lolos, tapi kan ya kita tahu nih MU ini klub besar, mana mau mereka kalah begitu aja kan. Maka itu terlihatlah determinasi dari para pemain MU. Bahkan tuh Sabitzer hampir aja mencetak gol kan ketika Bruno memberikan umpan yang cakep banget tuh ya, umpan yang akurat. Nah artinya peran dari Bruno ini memang masih diperlukan Manchester United. Nah saya gak sepakat dengan mereka yang mengkritik Bruno setelah MU kalah lawan Liverpool dengan skor 7-0. Oke, dia memang tidak bermain baik di pertandingan tersebut, dia banyak mengeluh. Ya tapi kan situasinya memang tidak baik pada saat itu bagi para pemain MU lainnya juga. Jadi itu adalah bentuk frustasi dari Bruno Fernandes di pertandingan tersebut. Tapi tetap kita melihat dia adalah sosok yang penting di MU. Jadi ya ini adalah kemenangan yang penting bagi para pemain MU karena ya sekarang menaikkan juga lah confidence mereka ya. Mereka bisa lolos ke babak perempat final dan mereka masih punya peluang untuk mendapatkan tambahan trofi. Setelah sebelumnya kan mereka menjadi juara dari Piala Liga dan sekarang punya peluang menjadi juara di Europa League dan juga masih punya peluang menjadi juara dari Piala FA Inggris. Dan saya melihat kepintaran dari Erik ten Hag yang meminta para pemainnya itu mengubah style of play-nya di babak kedua. Jadi ya para pemain Betis tampaknya juga kaget sih. Tiba-tiba nih para pemain MU nih sekali menyerang nih bisa 4-5 pemain nih yang keluar. Ya tapi kita melihat salah satu kekurangan MU adalah ketika para pemain Betis itu juga bisa menyusun sebuah proses serangan yang cepat dengan mengandalkan umpan-umpan terobosan. Nah saya nggak ngerti apakah karena kali ini Varane tidak bermain, walaupun saya melihat Harry Maguire tidak melakukan kesalahan sih. Mungkin nih Harry Maguire dan juga Martinez belum terbiasa bermain secara bersamaan. Mungkin karena itu, beberapa kali itu para pemain Betis bisa mengirimkan umpan terobosan di mana mereka bisa menciptakan peluang. So, this is a good win for Manchester United. Mereka sudah lolos ke babak perempat final dan saya ingin membahas pertandingan kedua sekarang antara Arsenal versus Sporting Club. Di atas kertas teman-teman tentulah Arsenal yang diunggulkan. Bukan karena mereka saat ini berada di peringkat nomor 1 untuk sementara di English Premier League. Tapi karena memang permainan mereka kan bagus musim ini teman-teman. Kita lihat saja high tempo, fast passing, pergerakan tanpa bola yang cepat. Bahkan beberapa kali mereka bisa comeback. Bahkan sudah ada kalau nggak salah 17 atau 18 pemain dari Arsenal yang telah mencetak gol. Nah jadi artinya memang di atas kertas seharusnya nih Arsenal bisa meraih kemenangan. Tapi itu kan berbicara di atas kertas. Kalau di atas lapangan yang diperlukan taktik, betul kan teman-teman? Nah dari segi taktik, jujur saya mengatakan Sporting Club jauh lebih unggul. Karena pelatih mereka Amorim memakai dua taktik yang berbeda. Di babak pertama bermain defensif, mengandalkan counter attack. Di babak kedua main dengan high line of pressing, memberikan tekanan kepada para pemain Arsenal. Dan di extra time bertahan total. Sedangkan dari Arsenal, saya melihat mereka konsisten. Bermain menyerang total. Tapi masalahnya, ketika para pemain mereka tidak bisa melakukan finishing. Ini kan salah satu kekurangan dari Arsenal musim ini kan teman-teman. Dan memang dari starting lineup juga Arteta tidak banyak melakukan rotasi. Buktinya dia tetap memainkan Ramsdale di pertandingan ini. Bukan Matt Turner di leg pertama yang melakukan kesalahan. Di pertahanan dia tetap memainkan Gabriel dan juga Saliba. Tomiyasu oke lah. Salah satu perubahan di lineup. Dan kemudian dia memberikan kesempatan bagi Jesus untuk main. Bagus juga Jesus kan mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol di babak pertama. Sedangkan dari Sporting Club, ya kita tahu mereka juga kehilangan pemain kan, seperti Coates. Kemudian Morita ya, pemain mereka, pemain asal Jepang yang gak sengaja tuh gol bunuh diri di leg pertama. Jadi sebetulnya dari segi kekuatan nih Arsenal lebih unggul. Tapi selain juga mereka gagal melakukan finishing cukup banyak ya dari peluang yang mereka dapat. Saya melihat dari segi pressing ini sebetulnya mereka kalah di tengah teman-teman. Karena 3 pemain yang dipilih oleh Arteta di tengah ini sebetulnya agak sulit melakukan pressing karena tidak adanya Thomas Partey. Jadi yang dipilih kan Vieira, Jorginho dan juga Xhaka. Nih 3 pemain ini sebetulnya offensive minded. Ya Jorginho kan nggak bisa melakukan pressing secara agresif lah, seperti halnya biasa dilakukan oleh Partey dan Elneny kita tahu kan masih cedera. Jadi disitulah para pemain Sporting itu unggul ketika mereka bisa melakukan pressing di tengah. Saya kan siaran pertandingan ini dini hari tadi dan saya jelaskan
Dari segi permainan betul Arsenal main bagus, tapi dari segi pressing, dari segi adu mekanik mereka kalah di tengah. Walaupun mereka bisa menciptakan banyak peluang dan semuanya peluang emas di babak pertama kan. 5 peluang emas, semuanya on target. Bahkan mereka bisa mencetak gol ketika Jorginho memberikan through pass itu kan. Kemudian Martinelli miss, tapi ada Granit Xhaka yang bisa mencetak gol. Oke, fine, mereka unggul, tapi bahaya juga ketika tidak bisa menang pressing di tengah karena Sporting ini menumpuk pemain di tengah. Dan betul kan terbukti di babak kedua para pemain Sporting karena paham mereka ini menang pressing, mereka terus pressure para pemain Arsenal. Maka itu akhirnya ada kesalahan kan ketika Granit Xhaka itu coba passing ke Jorginho, tapi Jorginho juga tidak siap mungkin untuk menerima passing tersebut, diambil oleh pemain dari Sporting. Luar biasa itu golnya Pedro kan. Dia melihat posisi dari Ramsdale yang sudah keluar dari garis gawangnya, and he can score a wonderful goal. Ini salah satu gol terbaik di Europa League musim ini teman-teman, luar biasa. Nah, tampaknya para pemain Arsenal kemasukan gol seperti itu keganggu juga si mentalnya. Namun ketika Arteta itu melakukan pergantian pemain, dia menarik keluar Jorginho memainkan Partey, baru kita melihat pressing dari Arsenal itu jauh lebih unggul di tengah. Tapi ya para pemain Sporting sudah mendapatkan momentum di babak kedua. Dan ketika pertandingan berakhir 1-1 lanjut ke extra time, saya sudah feeling ini udah berat untuk menang lawan Sporting. Ya memang Arsenal mendominasi. Karena selain juga para pemain mereka sulit melakukan finishing, kiper mereka nih Sporting ini bagus. Adan kan banyak dia melakukan save, apalagi itu di extra time dari Gabriel kan, dia melakukan satu save yang brilian tuh, dari Trossard juga. Padahal tuh udah ada kesalahan dari pemain Sporting. Trossard sudah berhadapan, dia shooting, masih bisa di save, kena tiang. Ya jadi terlihatlah para pemain Sporting ini motivasinya luar biasa. Mereka benar-benar tidak ingin kalah dan mereka membawa pertandingan ini ke adu penalti. Ketika adu penalti saya gak menyangka bahwa Martinelli itu yang akan miss. Lain pemain-pemain bisa mengeksekusi tapi sayang Martinelli miss. Ya artinya memang ini bukan rezekinya Arsenal untuk lolos ke babak perempat final. Padahal secara permainan mereka bagus. Nah inilah yang selalu saya katakan kan teman-teman. Tidak ada garansi bahwa dengan bermain bagus itu bisa meraih kemenangan, dan itu terlihat di pertandingan dini hari tadi. Yang penting itu bisa bermain rapi, bermain bagus itu adalah plus point. Main rapi itu seperti apa? Finishingnya benar, ya kan? Pressingnya bagus, bertahannya koordinasinya harus bagus. Nah saya melihat sebetulnya Arsenal punya masalah nih di pertahanan nih ketika Saliba itu keluar. Ya jadi memang sih kalau dari segi kedalaman squad ya Arsenal 11-12 juga sih dengan MU. So Arsenal sudah tersingkir, Sporting Club lolos. Ini adalah salah satu kejutan di Europa League musim ini teman-teman, dan kita tunggu nanti MU akan ketemu tim mana di babak perempat final, dan Arsenal tentunya sekarang akan berjuang hanya di Liga Premier Inggris yang tentunya mereka punya peluang untuk menjadi juara teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.